Pagi menjelang siang, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Ya, gimana semuanya kabarnya? Baik. Ya, puji Tuhan, semua ada dalam keadaan baik. Dan sungguh puji-pujian yang kita nyanyikan sungguh indah-indah. Oleh sebab itu saya sangat berharap jemaat semuanya menikmati. Amin. Ya, lagu-lagu yang kita nyanyikan sangat indah. Dan ya, ini ada beberapa lagu yang cukup jarang kita nyanyikan. Dan puji Tuhan, hari ini saya lihat semuanya bisa nyanyi dengan semangat dan sangat indah. Tentunya kita memiliki puji-pujian yang indah-indah yang bisa menguatkan iman kita. Dan tentu sungguh kita berharap puji-pujian ini juga menyenangkan hati Tuhan. Amin. Oke, baik jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita mohon Tuhan menuntun kita agar kita bisa memahami firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk hari ini kami anak-anak-Mu boleh hadir, kami boleh bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami akan belajar firman-Mu. Tuhan, tolong kami, berikan kami hikmat dan Roh Kudus-Mu yang ada dalam hati kami terus menerangi kami, memimpin kami kepada pengertian yang benar tentang firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal yang ke-15. Kita baca ayat 1 sampai 5. Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai dengan ke-5. Kalau sudah ditemukan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membacanya bergantian. Saya akan membaca ayat yang berangka ganjil dan jemaat membaca ayat yang berangka genap. Demikian seterusnya, kita bergantian hingga ayat yang ke-5. Mazmur pasal 15 ayat 1 hingga ayat ke-5. Lembaga Alkitab Indonesia di sini memberi judul Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh tinggal di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Sejauh sana pembacaan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, wah ini Mazmur Daud. Ini ditulis oleh seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, Daud. Dan Lembaga Alkitab Indonesia ini kasih judul suatu pertanyaan. Ya, suatu pertanyaan. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Saudara, saya kasih tahu bahwa di dunia ini ketika kita hidup di sini, ya, di dunia ini, di bawah kolong langit ini, kita menemukan ada begitu banyak pertanyaan, betul? Ada begitu banyak pertanyaan yang datang kepada kita. Begitu banyak. Ada yang sangat mudah dijawab. Kita bisa jawabnya sambil senyum, sambil ketawa mungkin, ya kan? Tetapi ada pertanyaan yang sangat sulit untuk bisa dijawab. Mungkin itu dari
dari sulit karena kita tahu ini siapa yang nanya biasanya gitu kan. Atau jenis pertanyaannya. Karena tergantung ada pertanyaannya memang sebenarnya jawabnya mudah saja ya, tetapi karena yang nanya ini bukan sembarang, terkadang jawabnya bisa sulit. Bisa jadi sulit. Pertanyaan itu maksudnya bisa jadi seperti pertanyaan yang sulit. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, ada begitu banyak pertanyaan yang datang kepada kita. Bahkan mungkin kita melontarkan ada begitu banyak pertanyaan kepada orang lain di luar sana, atau termasuk kepada Tuhan. Kita mungkin bertanya-tanya, Tuhan kenapa begini, kenapa begitu, kenapa saya alami ini, kenapa saya alami begini, ya. Kenapa si A begitu, kenapa si B begini. Ada begitu banyak pertanyaan. Tapi saudara yang dikasih, tahukah Anda bahwa hanya ada satu pertanyaan yang paling penting, yaitu di sini yang ditanyakan oleh Mazmur, oleh pemazmur. Dia mewakili sebenarnya, dia mewakili semua umat manusia yang ada di bawah kolong langit ini, yaitu Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Ini sebenarnya pemazmur ya, Raja Daud ini hanya mewakili saja. Dia sebenarnya menjadi perwakilan dari semua manusia yang ada di bawah kolong langit ini. Siapa yang bisa menumpang di kemah Tuhan? Tuhan siapa? Siapa yang bisa menumpang di kemah Tuhan? Ini pertanyaan yang paling penting. Ini pertanyaan yang wow, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bahkan lebih penting daripada suatu pertanyaan, gimana supaya saham saya bisa lonjak? Bagaimana supaya saya tak miskin? Pertanyaan ini jauh lebih penting dari pertanyaan mengenai hal materi. Pertanyaan, Tuhan, siapa yang bisa menumpang di kemah-Mu? Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Ini hal yang sangat penting. Satu-satunya pertanyaan yang penting yang kita dapatkan di ayat 1 sini. Dan saudara, kita diberitahukan lewat pembacaan kita di sini bahwa orang Kristen itu seharusnya bisa membedakan antara pengudusan dan pembenaran. Pengudusan dan pembenaran. Pembenaran, kita di hadapan Allah Bapa itu bisa terjadi kalau kita ada di dalam Yesus Kristus. Itu di hadapan Allah Bapa kita benar. Sedangkan satu pengudusan ini berbicara sebenarnya dalam hidup ini, selama kita hidup, proses ini terus terjadi berjalan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, di sini firman Tuhan memberitahukan kita dua hal ini, ada perbedaan. Sehingga hal yang pertama kita bisa lihat di sini hubungan dengan Tuhan di ayat yang kedua, yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Ini berbicara tentang orang yang sudah pasti masuk surga. Ayat kedua ini, yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Ini orang yang sudah dibenarkan di hadapan
Orang yang sudah mengaminkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya satu-satunya. Orang yang sudah menerima bahwa Yesus sudah mati untuk dia. Dan janji untuk hidup bagi Tuhan. Sehingga ketika dia komitmen untuk janji untuk hidup bagi Tuhan, orang itu digambarkan oleh pernyataan ini. Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Ini idealisnya orang yang sudah dibenarkan di hadapan Allah. Orang sudah pasti masuk surga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak bercela katanya. Orang yang tidak bercela. Wow. Orang yang tidak bercela. Orang berpikir, adakah satu orang pun di dunia ini yang tidak bercela selain Yesus? Iya, memang tidak ada. Firman Tuhan bilang, tidak seorang pun yang benar, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Nah, terus yang tidak bercela, ya ini adalah ketika orang itu sudah ada di dalam Yesus Kristus dan dia berhadapan dengan Allah Bapa, dia menjadi orang yang tidak bercela karena dia ada di dalam Yesus. Tidak bercela di hadapan Allah. Karena yang dilihat Allah Bapa adalah hidupnya Yesus. Nah, ketika kita ada, ini terjadi kapan? Ketika kita ada di dalam Yesus. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, dan ini terjadi, saya katakan, hanyalah bagi orang yang sudah dibenarkan, ya. Bagi orang yang sudah dibenarkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini hal yang sangat penting untuk kita pahami. Coba kita lihat di dalam Filipi 3 ayat yang ke-9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Jadi kita benar, kita tidak bercela di hadapan Allah karena kita ada di dalam Yesus, dan kebenaran itu dimiliki oleh kita karena iman. Karena iman. Jadi saudara yang dikasihi, ini berbicara hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan Yehova, dengan Allah. Hubungan. Ya, hubungan ini bisa baik, bisa benar, bisa terjadi satu hubungan yang benar adalah karena kita ada di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita di hadapan Allah, kita dipandang sebagai orang yang tidak bercela karena ada di dalam Yesus. Dan kita bisa berada di dalam Yesus, bisa memiliki pembenaran itu karena kita memiliki iman yang benar tentang Yesus Kristus. Iman yang mengimani bahwa Yesus sudah mati untuk saya dan saya perlu hidup bagi Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, baru di sini dikatakan pengudusan, ya, pengudusan yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Ya. Pengudusan menunjukkan dirinya sebagai anak Allah atau ahli waris. Jadi kita kudus, berusaha untuk hidup kudus adalah untuk membuktikan bahwa saya ini adalah anak Allah. Saya ini adalah ahli waris, seperti yang sampaikan firman Tuhan. Yesus sebagai yang sulung, dan kita yang ada di dalam Yesus Kristus, kita adalah ahli waris. Kita adalah anak Allah yang selayaknya harus hidup kudus di hadapan Allah Bapa di surga. Dan saudara yang dikasihi Tuhan,
di sini juga ada sifat pribadi yang boleh dicerminkan dari orang yang sudah dibenarkan di hadapan Allah, yang memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, yaitu sifatnya selalu mengatakan kebenaran, selalu memiliki sifat yang benar, yang selalu berusaha untuk benar diungkapkan, mengatakan kebenaran. Wow, saudara yang dikasihi Tuhan, Anda tahu sebenarnya terkadang ketika kita hidup benar, ini secara jasmani terkadang bisa teraniaya. Bahkan secara mental kita juga bisa teraniaya. Apalagi dunia sekarang ini. Terkadang kita berusaha untuk hidup benar, itu betul-betul perlu siap untuk membayar harga. Tetapi mau tidak mau, kita tidak bisa tidak hidup benar. Kalau kita mau hidup hidup untuk menunjukkan bahwa saya ini memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Kalau kita berusaha untuk meletakkan prioritas paling atas hubungan kita dengan Tuhan, maka tidak ada satu alasan pun bagi kita untuk tidak mau melakukan sesuatu yang benar, mengatakan sesuatu yang benar. Ini harus ada di atas, karena kita tahu tidak ada yang lebih penting bagi saya, bagi saudara, dari menjaga hubungan kita dengan Tuhan itu benar. Baik. Oke, jemaat yang dikasihi Tuhan. Jadi hal yang pertama kita lihat di sini adalah hubungan dengan Tuhan. Ya. Hubungan dengan Tuhan. Di ayat 2 ini berbicara jelas, ayat 2 ini berbicara tentang orang yang sudah diselamatkan, ya. Orang yang sudah dibenarkan, orang yang hidupnya sudah kudus dan senantiasa menjaga kekudusan itu dalam kehidupannya hari lepas hari. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ketiga, apa yang kita temukan? Di sana katakan, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Ini berbicara tentang hubungan antar siapa dan siapa? Hubungan antar sesama manusia. Jadi ayat 2 berbicara tentang hubungan antar manusia dengan Tuhan. Ini berbicara tentang hubungan antar manusia dan manusia. Menggunakan lidah, ya. Ini lidah dengan benar kita buka. Misalnya kita bandingkan dalam Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat yang ke-22. Saya katakan, namun aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Wow, ini berkata, lidah, ya, ini salah dalam memanfaatkan lidah dan mulutnya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ini hubungan sesama manusia. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, yang paling pertama kembali kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan, diperbaiki. Nah, setelah hubungan kita dengan Tuhan sudah diperbaiki, maka ini bisa juga dibuktikan bahwa hubungan saya dengan Tuhan sudah baik. Ini harus kita buktikan dengan kita memperbaiki hubungan kita sesama manusia. Tidak bisa kita berkata bahwa hubungan saya dengan Tuhan sudah baik, terus hubungan kita dengan sesama kita tidak baik. Nah, ini aneh. Ini tidak bisa. Tidak bisa. Kayaknya saudara yang dikasihi Tuhan, wow, ini sangat erat kaitannya. Erat sekali kaitannya. Erat kaitannya.
kita tidak bisa berkata bahwa saya mau taat sama Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Tapi di satu sisi kita berkata bahwa saya tidak mau mengasihi saudara. Saya tidak mau menjaga hubungan saya dengan saudara saya baik. Ini ada suatu kemunafikan. Ada satu kemunafikan. Ya. Kenapa? Karena sebenarnya yang awal yang dia bilang ini hanya suatu topeng saja untuk menyembunyikan kebusukan yang ada di dalam hatinya sebenarnya. Karena hatinya sebenarnya tidak benar. Tetapi supaya sesuatu yang busuk ini tidak tercium, maka diungkapkan dengan saya dan Tuhan baik-baik saja. Makanya saya katakan, orang yang lahir baru kan orang yang memiliki hubungan benar dengan Tuhan. Tidak mungkin bisa melakukan suatu kekacauan dengan dia ada kepahitan membenci sesamanya manusia. Dan sangat sulit untuk bisa memaafkan. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena ini dua hal yang tidak bisa ketemu nih. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di sini kita kembali dalam kitab Mazmur pasal 3. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, menyebarkan fitnah. Ya, fitnah ini kan berarti sesuatu yang tidak benar disebarkan seolah-olah itu sesuatu yang benar, padahal tidak benar. Ya, fitnah. Oh, si A begini, tetapi ternyata tidak begitu. Nah, ini fitnah. Makanya bagi kita juga perlu hati-hati. Ya, karena ada orang yang, makanya kemarin kan kita bilang apa? Hendaklah orang itu lamban berkata-kata tapi cepat mendengar. Jangan justru sebaliknya, cepat berkata-kata lamban mendengar. Ya. Sehingga mungkin informasi yang masuk kepada dia tidak selesai, ya, tidak konkret, sudah duluan ngomongnya. Nah, ini kalau dalam media sosial hari ini, wah, undang-undang IT ya udah kemana-mana gitu. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, nah, sehingga kita orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang berusaha hidup benar, yang kudus di hadapan Tuhan dalam segala aspek, maka kita perlu hati-hati. Kita baiklah menjadi seorang pendengar yang cepat dulu, baru supaya bisa berkata-kata dan itu tidak terdapat kesalahan sebisa mungkin. Supaya kita tidak menjadi seorang pefitnah, apalagi berbicara tentang hidup seseorang. Ya, perlu. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, katanya yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, tidak berbuat jahat. Ya, jelas anak-anak Tuhan seharusnya tidak demikian. Tidak melakukan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Dan tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Menimpakan celah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini intinya adalah menjaga hubungan kita dengan sesama. Hubungan kita dengan sesama. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sebenarnya cukup banyak berbicara tentang hal ini. Ya, spesifik. Makanya yang lalu juga disampaikan, kalau kita tidak bisa mengasihi orang yang sudah jelas mengasihi kita, adalah sangat mungkin bahwa kita tidak mungkin bisa mengasihi orang yang membenci kita. Orang yang sudah jelas saja mengasihi kita tidak bisa kasih, apalagi orang yang menganiaya kita. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita di sini bahwa ketika kita berkata saya memiliki hubungan yang benar di hadapan Tuhan, saya seharusnya sudah dikuduskan di hadapan Tuhan, maka saya bisa membuktikan itu dengan menjaga hubungan saya tetap benar baik dengan orang lain. Oke, kebenaran kita tetap utarakan ya. Tadi ada share sedikit. Kita juga memiliki kewajiban untuk menyatakan sesuatu yang benar. Firman Tuhan katakan apa? Kita tidak bisa berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang bisa kita perbuat adalah untuk kebenaran. Ini harga mati. Tetapi satu hal yang harus kita pahami adalah
kebenaran yang kita sampaikan itu jangan sampai juga membuat orang lain belum kebenaran tinggi, orang ada bilang dia sudah lebih benci orang. Artinya kita minta hikmat sama Tuhan. Bagaimana supaya kebenaran yang bisa tersampaikan tanpa membuat orang itu membenci saya, membenci kita. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ini harus kita jalankan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, di ayat yang keempat di sini katakan, yang memandang hina orang yang patut direndahkan, tetapi menghormati orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Nah, hal apa yang bisa kita dapatkan di sana? Yang ketiga, kita mengasihi yang Tuhan kasih dan membenci apa yang Tuhan benci. Ini satu prinsip hidup dari anak-anak Tuhan, dari orang benar. Mengasihi apa yang Tuhan kasihi dan membenci apa yang Tuhan benci. Ada orang bilang, kok kamu begitu sih sama saya? Bilang, saya tidak membenci dia, saya tidak marah sama dia. Saya benci dari dia adalah dosa dia. Yang saya marah dari dia adalah kelakuannya yang melakukan dosa, bukan orangnya. Orangnya saya sangat sayang, saya sangat kasih. Makanya meskipun dia marah-marah sama saya suruh dia bertobat. Karena saya sayang dia, saya mengasihi dia. Karena kenapa? Karena Tuhan mengasihi dia. Tuhan sudah lebih sayang sama dia lebih dulu. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat keempat ini, yang memandang hina orang yang patut direndahkan, tetapi menghormati orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Berpegang pada sumpah walaupun rugi. Berpegang kepada komitmen walaupun ada harga yang harus mahal bayar. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekalipun leher saya bayarannya. Sekali ikut kebenaran tetap kebenaran. Meskipun mungkin usaha saya tersedak-sedak. Sekali Yesus tetap Yesus, meskipun saya susah naik jabatan. Berpegang pada sumpah meskipun rugi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tetap mau lakukan kebenaran meskipun saya kehilangan uang tunai sekian. Tetap. Saudara yang dikasihi Tuhan, wow, mengasihi Tuhan. Kita baca di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-113. Di sana firman Tuhan berkata, orang yang bercabang hati ku benci, tetapi Tauratmu ku cintai. Ya, bercabang hati. Wow. Ini yang biasa kita dengar itu bercabang lidah. Ini bercabang hati. Ya. Orang yang bercabang hati ku benci. Ini bercabang hati berarti ini mendua hati ini. Orang yang mendua hati kalau akhirnya tidak akan tenang dalam hidupnya katanya. Ini orang Tuhan benci ternyata. Tidak boleh bercabang hati. Ini tidak boleh. Tuhan benci. Kita tidak bisa di satu sisi mengabdi kepada Tuhan, satu sisi mengabdi kepada Mammon. Ini kan sudah membuktikan kita bercabang hati. Nah, ini contoh paling sederhananya yang paling jelas Alkitab sampaikan. Dan Tuhan benci orang yang seperti itu. Dalam segala hal sebenarnya. Ya. Entah terhadap pasangan kita, ya kan? Ya. Entah
terhadap pekerjaan kita, di dalam pekerjaan kita, terlebih terhadap Tuhan. Wah, apalagi Tuhan sangat benci, sangat benci, dan kita benci seharusnya akan hal itu. Amin. Ya, kita benci karena Tuhan membenci hal itu. Maka kita orang yang mau menjaga hubungan kita dengan Tuhan tetap harmonis, bisa enggak kita benci? Bukan cuma bisa, harus kita benci hal itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-163 juga ada. 163 di sana dikatakan, aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Tauratmu ku cintai. Wah, Tuhan benci dusta. Karena apa yang Tuhan benci kita harus benci. Dusta kita benci. Dusta kita benci. Tidak ada dusta putih. Dusta tetap dusta. Kita benci. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan di 139, Mazmur 139, nah juga ada di ayat 21-22-nya dikatakan, bagaimana mungkin aku tidak membenci orang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang yang bangkit melawan Engkau. Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini pemazmur bahwa dia tidak suka dengan kehidupan orang-orang yang membenci Tuhan, dan ya, kita membenci apa yang dibenci Tuhan, dan kita mengasihi apa yang dikasihi itu Tuhan. Tuhan mengasihi jemaat. Kalau begitu, perlu tidak kita mengasihi jemaat? Sangat perlu. Tuhan mengasihi anak-anak Tuhan, dan kita harusnya sangat mengasihi anak-anak Tuhan. Jangan sebaliknya, saudara. Yang perlu kita benci hanyalah yang dibenci Tuhan. Yang Tuhan kasihi, harga mati harus kita kasihi. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang keempat, apa yang bisa kita dapatkan? Yang keempat, di sini, di ayat yang kita kembali ke Mazmur 15, ayat yang ke-5. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Yang pertama, dalam hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, hubungan dengan sesama manusia. Yang ketiga, hubungan dalam hal mengasihi apa yang Tuhan kasihi dan membenci apa yang Tuhan benci. Dan yang keempat, hubungan dalam hal sikap kita terhadap uang. Di ayat kelima di sini kan, engkau yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Jadi dalam hal duit ini kaitannya dengan uang. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita baca di dalam kitab Imamat pasal 25. Ayat yang ke-35. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan hidup di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagaimana terhadap pendatang dan warga asing, supaya ia dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau mengambil riba atau laba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup
di antaramu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini peraturan yang Tuhan berikan saat itu. Sebenarnya bagi orang yang ada duit di luar sana juga seharusnya bisa begitu. Ya, kalau memang betul-betul dia mau bantu, ya, seharusnya. Dan ini satu aturan yang sebenarnya sangat indah, apalagi ini kalau di dalam anak-anak Tuhan, terjadi dalam kehidupan anak Tuhan, ya, dalam kehidupan anak Tuhan. Artinya, karena di sini prinsipnya kita mau orang lain itu apa? Tertolong, orang lain itu apa? Terbangkitkan dari keterpurukan hidup. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ketemu orang yang dia bilang, Pak, saya ini tidak nyaman dalam pekerjaan saya. Saya bilang, kamu kerja di mana? Oh, saya ini kerja di salah satu dealer. Ya. Dan dia bilang, waduh, sebenarnya Pak, saya tahu orang yang datang ini sebenarnya perlu. Ya, dia kayaknya di bagian finance. Ya. Orang yang datang ini sebenarnya perlu ditolong, ya, sangat perlu ditolong. Dan ya memang tempat kami sebenarnya menyediakan pertolongan, tetapi lebih besar apa? Makan ribanya. Karena dia bilang seharusnya tidak demikian. Waduh, keterlaluan katanya riba yang dipatok. Sehingga saya sebagai orang yang tahu di dalamnya ini, dia bilang rasa bersalahnya besar sekali. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, dia bilang cuma saya tidak bisa buat apa-apa karena saya hanya kerja di sini. Saya bilang oke, kamu cari sambil kerja di sini bisa cari cadangan pekerjaan yang lain yang tidak menyalahkan dirimu sendiri dan kamu kerja dengan happy. Hatimu tidak menuduh engkau. Saya bilang, ya dia akhirnya cari kerja sambil kerja di situ. Nah, kalau dia berhenti tiba-tiba nanti dia nganggur. Ya, jadi solusinya sambil dia kerja sambil juga cari pekerjaan yang baru. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ya kita anak-anak Tuhan dalam hal menggunakan uang ini perlu super hati-hati. Ya, super hati-hati. Ya, karena ya masalah uang ini adalah hal yang sangat sensitif. Ya. Ada orang yang bisa bahkan rela meninggalkan kebenaran hanya karena kesalahan dalam hal uang. Ya. Dan kita tidak mau, oke, mungkin bukan kita yang tinggalkan kebenaran, tetapi karena uang kita bisa membuat orang lain bisa tinggalkan kebenaran. Ya. Itu perlu hati-hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu hati-hati dalam hal uang. Dan Tuhan ingin anak-anak Tuhan demikian. Kita perlu mengelola keuangan kita dengan baik. Kita mau, ya memang Tuhan tidak butuh uang kita. Saya katakan, oh Tuhan tidak butuh uang kita. Ada orang bilang, Pak, kita kan, ya kan waktu itu ada yang nanya, kita kasih perpuluhan. Gimana Pak? Saya bilang kita kasih perpuluhan itu jangan dengan mindset bahwa kita mau gaji hamba Tuhan, bukan. Yang kasih penghidupan seorang pelayan itu adalah Tuhan. Kita hanya dituntut, sebenarnya itu ungkapan hati kita bahwa kita mengasihi Tuhan. Oh Pak, kan Tuhan tidak perlu duit kita. Ya memang benar Tuhan tidak perlu duit kita. Yang Tuhan mau perlu adalah hati kita. Tetapi lewat kita memberi itu, Tuhan lihat isi hati kita. Kita prioritaskan uang atau prioritaskan apa? Kita utamakan Tuhan atau utamakan apa? Dari situ sebenarnya titik beratnya adalah di hati kita. Bukan Tuhan kekurangan. Oh saudara yang dikasihi Tuhan, jangankan apa yang kita materi yang kita miliki, hidup kita ini punya Tuhan kok. Tuhan hanya mau lihat kita prioritaskan Dia atau prioritaskan apa yang Tuhan hanya titipkan sama kita. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Tuhan sudah titipkan apa yang ada pada kita saat ini. Dan Tuhan ingin kita kelola itu dengan sebaik-baiknya. Terlebih sebenarnya kita bisa pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Entah itu untuk keluarga, penghidupan keluarga kita. Ya, ingat, kita bisa salah pakai duit bisa menghancurkan keluarga, betul? Salah pakai duit bisa menghancurkan masa depan anak. Salah pakai duit bisa menghancurkan rumah tangga. Salah pakai duit juga bisa menghancurkan pelayanan. Oleh sebab itu Tuhan ingin kita memakai apa yang Tuhan sudah percayakan untuk kita kelola ini sebaik-baiknya, dengan takut akan Tuhan. Dengan apa? Dengan pikiran bahwa Tuhan, saya mau pakai ini untuk menjaga hubungan saya dan Tuhan itu tetap baik. Jangan sampai justru karena ini hubungan saya dan Tuhan menjadi tidak baik. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca ini sudah sebenarnya cukup komplit, mewakili hal-hal yang utama dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, cinta kebenaran. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang memiliki hubungan dengan sesamanya baik, benar. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang mengasihi apa yang Tuhan kasihi dan membenci apa yang Tuhan benci. Dan orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang bisa memanage keuangannya dengan benar, dengan mempermuliakan Tuhan, dan bahkan bisa memakai itu untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Tuhan tidak butuh duit, tetapi pekerjaan Tuhan memerlukan dana. Amin. Kita pakai untuk kemuliaan Tuhan apa yang Tuhan sudah percayakan untuk kita kelola. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu sederhana, tetapi kiranya dengan kesederhanaan penyampaian firman-Mu ini membuat kami bisa dengan mudah memahaminya, sehingga itu juga bisa kami cepat aplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya